kita sekarang ada di TM10 ya. Kita sudah menyelesaikan yang TM8 dan TM9 tentang overview wakaf. Kita sekarang mengarah pada tata kelola ya. Tata kelola akan memakan 2 pertemuan tata kelola wakaf ya. Mengapa tata kelola itu begitu penting? Tata kelola itu fakta bahwa sekarang ya, fakta bahwa sekarang ini contoh ya, banyak tanah wakaf yang menganggur, berbagai masalah. Dan satunya oke. Banyak tanah wakaf yang menganggur itu adalah salah satu penyebabnya, itu adalah karena tata kelola yang masih perlu banyak diperbaiki. Ya, masih perlu banyak diperbaiki. Tata kelola itu sederhananya apa sih? Apa? Bahasa sederhananya apa? Manajemen, ya, cara ngurus, cara mengelola dan sebagainya. Bagaimana Anda mengatur, ya, wakaf itu tata kelola. Dan tata kelola ini sangat penting. Ya, kualifikasi itu bagian dari tata kelola. Proses administrasi itu bagian dari tata kelola. Ya, kalau SDM-nya kurang pas, SDM-nya nggak jagoan, ya, maka hasilnya ya seperti sekarang yang kita lihat banyak tanah wakaf menganggur. Ya, kalau birokrasi itu begitu panjangnya, ya, maka tanah wakaf tidak segera diproduksi, digenerasikan income, maka itu bagian dari tata kelola. Ya, maka tata kelola ini harus betul-betul kita pikirkan, tidak perlu terlalu ribet, harus ini gitu ya, secara proses, tapi disimpulkan, tapi tidak mengurangi mengurangi makna dalam pengelolaan wakaf tersebut. Ya, harus segera dipercepat ya. Kenapa? Karena ma'ruf alaihi belum. Ya, ma'ruf alaihi. Saya mau cerita dulu tentang ini. Jadi ini adalah suatu buku yang ditulis oleh Bank Indonesia, saya dan saya juga. Ya. Saya mau cerita dulu ya. Saya mau cerita dulu karena saya juga terlibat di dalam. Cerita tentang buku ini. Anda lihat, ini website Bank Indonesia. Ya. Tetapi Bank Indonesia juga mengurusi masalah wakaf. Ya. Jadi kita mengapresiasi terhadap Bank Indonesia sampai mengurusi masalah wakaf. Ya. Kita lihat buku ini kalau ada di sini, maka Anda akan keluar buku ini. Ya, saya mau cerita dulu behind the scene-nya. Behind the scene itu apa maksudnya? Di balik layar atas buku ini. Jadi, ya, Anda lihat, saya mau memperkenalkan dulu, ya, ada satu istilah atau lembaga, ya, lembaga internasional yang konvensional, namanya BIS. Ada yang tahu? BIS ini singkatannya apa? Singkatannya Brand for Islamic. Brand for International siapa? Settlement. Ya. Jadi ada orang menyebutnya itu yang ini adalah bank sentralnya bank sentral. Ya. Jadi anggota dari BIS ini adalah bank sentral. Anggota. Ya. Seluruh dunia yang punya bank sentral, ya, itu akan mendapatkan manfaatnya ketika dia bergabung di BIS. BIS ini anggotanya bank sentral. Apa yang dikerjakan oleh BIS? Yang dikerjakan oleh BIS ini adalah membuat
standar, ya, membuat standar. Makanya kemudian BIS itu disebut sebagai standar setting body. Apa kalau ada bahasa Indonesia? Standar setting body. Kalau ada bahasa Indonesia kan apa ya? Hah? Body apa bahasa Indonesia? Badan. Setting pembuat standar. Badan pembuat standar. Apa menurut Anda kepentingannya suatu produk itu? Produk ini telah distandarisasi oleh ini. Tulisan itu kenapa begitu pentingnya? Masalah kualitas. Kalau Anda beli misalnya, Anda punya motor, Anda beli helm gitu ya. Apa konsideran atau kriteria pertama Anda dalam membeli helm? Ada SNI-nya? Ya, apa lagi? SNI ya, yang lainnya pasti ada ya, tapi yang pasti adalah kalau Anda mau mencari amannya dan sebagainya, ya SNI-nya ada. Ya. Apa hubungannya Pak ini sama wakaf? Tunggu dulu, saya lanjutkan dulu, nanti akan saya ceritakan di belakang. Ya. Jadi BIS ini outputnya itu adalah standar setting body. Sorry. BIS itu adalah standar setting body. Ini adalah badan yang membuat standar. Anggotanya siapa? Bangsa sentral. Lalu standar apa yang dibuat? Standar untuk perbaikan operasional perbankan. Jadi kalau perbankan itu mau beroperasi secara baik, maka perbankan itu harus ikut atau bukan harus ya. Ada baiknya mengikuti luaran yang dikeluarkan oleh BIS. Jadi standar setting body atau BIS ini, ya, dia akan mengeluarkan standar namanya BCP, Basel Core Principle. Basel ini nama apa? Nama? Kota. Kota di mana? Bukan. Betul Eropa, kamu bukan Jerman. Hah? Bukan Inggris. Betul pelan. Rusia. Bukan Italia. Switzerland. Di Swiss. Basel Core Principle. Ini adalah outputnya. Ini adalah standarnya. Di dalam BCP itu ada standar-standar. Kalau mau industri perbankannya bagus, maka standar ini harus diikuti. Ini hanya bicara perbankan konvensional. Ya, ini bicara perbankan konvensional. Ya. Jadi ini BCP ini adalah output atau luaran atau produknya. Produk dari mana? Dari BIS. Ya. Lalu apa hubungannya dengan wakaf? Tunggu dulu. Ya. BIS ini standar yang dikeluarkan ini, ya, ingat ya, BIS itu anggotanya dalam bank sentral termasuk bank sentral kita. Bank Indonesia itu adalah member dari BIS. Jadi mereka setiap tahu dengan bank sentral di mana-mana itu selalu mereka itu ada pertemuan untuk membicarakan bagaimana pengelolaan bank yang lebih baik lagi. Bagaimana pengelolaan bank yang lebih baik lagi. Kalau ada krisis, maka apa yang harus diperhatikan. Kalau ada hal-hal yang baik, harus di-share pada orang lain. Sehingga akhirnya keluarlah BCP, nanti BCP keberapa, ya. Outputnya itu adalah Basel Core Principle nanti yang selalu berbarui. Baru saya akan kembali, ya. Dari Bank Indonesia ketika menjadi member dari BIS, Bank Indonesia sangat tahu bahwa standar yang dikeluarkan oleh BIS itu betul-betul sangat solid untuk bisa menghasilkan suatu industri perbankan konvensional ini ya. Itu yang sangat smooth,
yang lembaganya kuat, kemudian SDM-nya kuat, kemudian kriteria lokasi pinjaman juga sangat komprehensif, detail dan seterusnya ya, itu sangat detail sehingga operasionalnya itu begitu lancar semua. Pada saat yang sama dari Bank Indonesia, ketika melihat fakta bahwa wakaf dan zakat di Indonesia tata kelolanya masih banyak yang perlu dibantu dibandingkan dengan industri perbankan. Industri zakat dan wakaf, kalau kita bicara industri ya, itu secara tata kelola ya, dari sisi regulatornya, dari sisi SDM-nya, dari sisi tata kelola semuanya dibandingkan dengan perbankan itu masih jauh sekali. Sehingga Bank Indonesia kemudian salah satu personelnya itu menelpon saya, mau nggak gabung dengan saya membuat seperti BCP. Kalau BCP seperti saya bilang tadi itu siapa? Perbankan konvensional. Orang Bank Indonesia kemudian gabung saya, mau nggak gabung dengan saya? Kita membuat BCP tapi untuk wakaf. Jadi membuat standar-standar ya, yang kemudian menghasilkan suatu standar untuk wakaf, untuk memastikan bahwa industri wakaf itu bisa berjalan dengan baik. Ya, maka keluarlah namanya wakaf or prinsipal. Ada dua, wakaf or prinsipal dan juga zakat or prinsipal. Nah, jadi dua ini isinya adalah standar-standar. Artinya petunjuk kalau mau membuat industri suatu negara, industri wakaf suatu negara berjalan dengan baik, maka ikuti. Kalau mau industri zakatnya berjalan dengan baik, maka ikuti. Ya, ini dibuat oleh siapa? Dibuat proyeknya adalah Bank Indonesia dengan BRI dan juga Islamic Development Bank. Ini saya tunjukkan. Oke, ya. Ini BRI, jadi Anda nanti klik ini ya. Wakaf or principal. Ini wakaf or principal ini. Kemudian Anda buka yang website-nya BRI. Anda klik BRI ini wakaf or principal ini. Keluar wakaf or principal, kemudian Anda klik ya ini. Ya, keluarnya. Jadi ini all principle for effective wakaf operation and supervision. Dokumen ini, ya, itu memberikan guidance. Dokumen ini terinspirasi dari BCP, ya. Tetapi tetap, ya, memperhatikan bahwa karena penggunaannya adalah untuk wakaf, maka segala nilai-nilai yang tidak cocok sama nilai Islam di sini tidak akan dimasukkan di sini. Nilai-nilai yang kuat, nilai-nilai yang bagus yang ada di sini, yang juga dipentingkan untuk wakaf, maka akan masuk di sini. Ya, secara singkat saya akan tunjukkan contoh apa nilai yang ada di konvensional yang kemudian masih dipakai. Nah, perhatikan yang ada di layar ini. Yang sebelah kiri apa? Sebelah kiri apa? Tulisannya apa? Basel Core Principle. Apa Basel Core Principle ya? Yang saya jelaskan tadi. Yang sebelah kiri Basel Core Principle itu adalah standar-standar yang dikeluarkan oleh BIS untuk perbankan konvensional. Ya, untuk perbankan konvensional. Ini. Yang sebelah kanan itu adalah yang dari BIS. Anda lihat sebelah kiri, ya. BCP 1 tulisannya apa sebelah kiri? Nah, saya ulangi sekali lagi, BCP yang sebelah kiri, Basel Core Principle, Anda lihat ada 1, 2, 3 dan seterusnya.
itu adalah poin-poin yang penting, hal-hal yang penting yang harus dilaksanakan oleh Bank Sentral kalau mau menjadi bank sentral yang baik yang bisa mengarrange ya perbankan di negaranya itu dengan baik. Maka perhatikan BCP nomor 1, tanggung jawab. Tanggung jawab, kemudian tujuan, kekuatan itu harus diperhatikan. BCP nomor 1 itu tujuannya adalah pada regulator. BCP nomor 1 perihal regulator, responsibility seperti apa central bank yang baik itu. Objektif tujuan dari adanya bank sentral itu untuk apa? Kekuatannya bank sentral itu untuk apa? Ya, jadi BCP nomor 1 itu adalah perihal regulator. Sekarang saya mau nanya. Tanggung jawab regulator BCP nomor 1, regulator itu harus jelas tanggung jawabnya, harus jelas tujuannya, harus jelas kekuatannya seluas apa. Saya mau nanya, kalau itu diterapkan ke wakaf, cocok nggak? Ya, regulator wakaf harus punya regulator dengan ciri-ciri seperti BCP nomor 1. Setuju nggak? Makanya itu tetap dipakai, maka sebelah kiri tetap masuk. Sebelah kanan, sebelah kanan di WCP tetap masuk. Kenapa? Regulator wakaf itu harus jelas dari sisi tanggung jawabnya, ngapain? Apa yang harus dia, tanggung jawabnya dia apa aja? Oh itu harus jelas regulator wakaf. Oh ini bukan tanggung jawab saya, kan jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai ada suatu institusi regulator apapun itu, kemudian ketika ditanyai, oh itu bukan tanggung jawab saya, itu lebih karena tidak jelas ini sebetulnya ruang lingkupnya siapa. Makanya dalam BCP itu harus jelas. Seorang regulator itu handle masalah apa dan tidak menghandle masalah apa, itu harus jelas. Ya. Tujuannya regulator apa? Itu harus jelas juga. Ya, contoh seperti Bank Indonesia. Bank Indonesia salah satu mandat dari undang-undang itu adalah mengatur harga, mempertahankan harga, maksudnya mengatur inflasi. Ya, kalau dulu sebelum ada OJK, Bank Indonesia itu mengatur inflasi, kemudian mengawasi perbankan dan mengatur masalah sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu apa, Pak? Anda kan pakai mobile banking kan? Kalau bayar-bayar, itu bisa ada karena yang ngatur adalah BI. Ya. Uang Anda dari sini pindah ke bank lain, banknya penjual, gitu kan? Sehingga Anda berkurang, Anda ngambil cash dari ATM dan seterusnya. Itu yang ngatur adalah Bank Indonesia. Tapi sekarang ketika OJK itu ada, maka isu pengawasan perbankan itu pindah ke OJK. Jadi Bank Indonesia itu hanya 2, ngatur masalah inflasi, sama satunya adalah payment system atau sistem pembayaran. Ya. Nah, Anda lihat seperti ini. Regulator itu harus independen, nggak boleh ada yang intervensi. Bagus nggak? Kalau itu diterapkan wakaf, bagus nggak? Bagus. Ya makanya hal-hal seperti itu dimasukkan. Ada yang kemudian agak sedikit isunya sama, maksudnya poinnya sama seperti Anda lihat BCP nomor 4. Apa itu? Permissible activity. Itu yang konvensional. Ya. Yang dikatakan permissible activity kalau di konvensional itu ya apapun selama kemudian tidak apa istilahnya itu tidak melanggar ya, maka tetap boleh dibiayai oleh perbankan. Itu permissible activity. Tapi kalau dalam konteks wakaf uang misalnya ya, permissible activity, kalau yang sebelah kiri permissible activity itu kan masih tetap pakai bunga. Nah, yang sebelah kanan kalau wakaf uang maka bunganya itu yang harus dihapus. Permissible activity-nya boleh tapi tanpa akad-akad yang melibatkan diri pada riba. Nah, seperti itu. Ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan tentang ini. Baru nanti saya akan masuk ke dalam tata kelola. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya.
Jadi wakaf core principle ini, ya, ini memang dibuat oleh ini. Saya tunjukkan di halaman pertama ya. Joint Inisiatif Bank Indonesia, BWI dan IRTI IDB. Joint Inisiatif. Ya. Jadi tidak hanya dibuat oleh Bank Indonesia, tetapi dibuat kerjasama antara Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Islamic Development Bank. Ya. Jadi Islamic Development Bank juga terlibat dalam memberikan masukan-masukan untuk wakaf itu, pengelolaan wakaf dalam suatu industri itu yang baik bagaimana, ada masukan-masukan dari Islamic Development Bank. Yang kemudian sudah di-launching tahun 2018 di Bali. Ya. Kalau Anda melihat ini yang jumlah halamannya 94, ya, ini mengatur detail tentang tadi BCP 1, 2, 3 tadi, 1 perihal apa, 2 perihal apa, gitu ya. Tetapi untuk standarisasi WCP ini, bentar ya, itu tidak untuk konsumsi mahasiswa. Ini adalah konsumsi regulator, konsumsi praktisi wakaf, dan seterusnya. Ya. Apa maksudnya nomor 7, apa maksudnya nomor 8, dan seterusnya ini? Itu tidak untuk konsumsi mahasiswa. Ini adalah konsumsi regulator, konsumsi praktisi, wakaf, dan seterusnya. Ya. Lalu bagaimana yang konsumsi akademisi, mahasiswa, dan sebagainya? Maka dibuatlah ini. Jadi ini itu sebetulnya adalah penjelasan dari wakaf core principle. Wakaf core principle yang tadi 94 halaman itu dinarasikan menjadi halaman 234. Buku ini dengan 234 halaman. Ya. Jadi buku ini, Anda cukup membaca buku ini saja kalau kepingin tahu tentang bagaimana tata kelola yang baik untuk wakaf. Ya. Anda lihat buku ini, halaman 12, pendahuluan, teori, dan praktek wakaf, dasar hukum wakaf. Yang membedakan buku ini dengan buku lainnya, itu adalah bab 4. Pokok-pokok pengaturan wakaf dan tata kelola nazir. Ini yang menjadi pembeda. Buku wakaf sudah banyak, tapi yang berasal dari WCP, ya, itu buku ini. Ya, jadi ini bicara tentang tata kelola. Oke ya. Sekarang saya mau bahas sedikit tentang pendahuluan ini, ya. Pendahuluan ini bentar ya. Pendahuluan saya bahas dan kemudian coba kita pikirkan sama-sama apa kontribusi wakaf yang bisa kita diskusikan ya. Contoh ini. Coba lihat bab 1 ya di papan ini.